Halo guys, David sini dan ini adalah Vivo Y51, HP kelas menengahnya Vivo. Kalau Anda lagi nyari HP dengan baterai gede yang ukurannya itu nggak bongsor-bongsor banget atau yang nggak berat-berat banget, HP ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus. Soalnya Vivo Y51 ini punya kapasitas baterai 5000 mAh, lumayan khas HP seri Y-nya Vivo lah. Nggak ada yang ngejutin banget, tapi buat Y51, feelingnya ini kerasa lumayan beda karena desainnya udah dibuat lumayan beda juga dari model yang kemarin Y50. Kalau di Y50 kemarin beratnya itu tipis-tipis hampir nyentuh 200 gram lah. Lebih tepatnya 197 gram. Bobot di Y51 ini udah bisa dipangkas jadi 188 gram. Dan kalau kemarin Y50 terasa bulky dengan ketebalan 9,1 mm, Y51 kerasa lebih nyaman dengan ketebalan cuma 8,3 mm. Ini salah satu HP 5000 mAh yang paling tipis. Panjang dan lebarnya juga bisa dipangkas beberapa persen kalau dibandingin sama Y50. Masalah dimensi body begini memang lumayan penting lah ya buat sebagian orang, karena siapa sih yang nggak pengen HP yang baterainya awet, tapi saya yakin nggak semua orang juga siap buat pegang HP yang bodinya gede buat nampung baterai yang gede tadi. Jadi usaha Vivo buat semakin ngerampingin seri Y yang punya ciri khas baterai gede, saya kasih jempol lah. Kalau kedepannya bisa tambah ringkas lagi, bakal tambah keren lagi. Buat daya tahan baterainya sendiri, selama kami tes 5000 mAh udah cukup banget buat tahan sampai 2 hari. Kalau dipakainya nyantai ya, bukan gabut main HP seharian, kalau itu mau berapa juga pasti habis. Buat ngasih patokan yang lebih jauh, pas Vivo Y51 ini dipakai buat main game Genshin Impact selama 30 menit, baterainya ngurang 9% doang. Dan buat main PUBG M selama satu game penuh 30 menit, baterainya cuma ngurang 6%. Kalau main Mobile Legends yang lebih enteng cuma ngurang 5% pakai koneksi Wi-Fi. Nonton YouTube 1080p dengan brightness full cuma ngurang 4% doang. Ini performa baterai yang cakep banget sih. Sementara buat ngecasnya sendiri, Vivo Y51 pakai 18 watt fast charge yang bisa ngisi baterai dari 0 ke 30% dalam waktu 30 menit, 56% dalam waktu 60 menit, dan kalau mau diisi sampai full butuh waktu 2 jam 20 menitan. Vivo Y51 juga bisa dijadiin power bank sih, karena HP ini udah dukung reverse charging, fitur yang jarang saya lihat kepake di lapangan, tapi lumayan lah buat sekedar ada. Jadi sip lah ya, baterainya bisa tahan buat dipakai main lama-lama. Tapi kalau kitanya sendiri tuh betah nggak sih main pakai Vivo Y51 ini? Performanya cakep nggak? Ya oke lah, buat saya bagian performa ini yang perlu dipikirin Vivo lagi buat seri Y ke depannya. Soalnya Vivo Y51 masih ngandelin chipset Snapdragon 665 AI buat otaknya. Snapdragon 665 AI memang udah populer sih buat dipakai di berbagai HP sekelas yang mid-range. Sifatnya juga terkenal hemat daya banget dan rasanya cocok juga dipakai buat HP yang ngandelin daya tahan baterai. Tapi kalau misalnya Anda ngarepin performa yang wus-wus gitu atau yang kenceng banget dari Snapdragon 665 AI, harapannya harus diturunin dikit. Soalnya kalau kita pakai buat main games level PUBG M, settingannya itu mentok di smooth high atau balance medium aja. Kalau pakai buat Genshin Impact malah kesannya pas-pasan aja, karena grafiknya harus kita set ke yang lowest, paling rendah, biar mainnya itu bisa agak lancar. Kalau buat main ML, Mobile Legends baru enak, udah bisa jalanin high frame rate. HP ini paling cocoknya memang buat kerjaan yang enteng-enteng aja lah, karena buat sosmedan dan lain-lain no problem sama sekali. Apalagi RAM-nya ini juga udah gede banget, 8GB, dan kapasitas memori internalnya juga lega, 128GB yang bisa diekspansi lagi pakai kartu microSD sampai 1TB. Kalau pengen beli microSD yang 1TB, saya belum pernah lihat soalnya. Resolusi layarnya juga tetap Full HD sama kayak Y50, biar main sosmed bisa lebih tajam lagi. Ukurannya yang sampai 6,58 inci juga kerasa lega. Kalau buat desain HP-nya sendiri, bahannya pakai polikarbonat yang kelihatan matte-matte gini buat varian titanium sapphire ini. Bikin nih HP kelihatan tambah elegan. Kalau misalnya Anda lebih senang sama desain HP yang kelihatan lebih mencolok, yang bling-bling, kelihatan mewah, mengkilat, terang gitu. Ada juga varian yang namanya Crystal Symphony. Di sekitar bodinya ini, kita bisa nemuin beberapa fitur sama port kayak fingerprint sensor di sebelah kanan HP yang kecepatan bacanya lumayan kenceng. Terus di bagian bawahnya ada headphone jack, terus udah pakai USB Type-C juga, jadi udah aman banget. Dan HP ini udah pakai SIM tray triple slot. Oh ya, buat speakernya sendiri sistemnya masih mono ya, bukan stereo. Sumber suaranya dari satu arah aja di bagian bawah. Tapi suara yang dihasilin HP ini
Bisa kerasa kenceng lah, lebih kenceng dari HP mono standar yang lain karena Vivo ada ngasih satu fitur yang namanya audio booster. Ibaratnya kalau kita aktifin fitur ini, kita baru aja nge-unlock fitur buat overclock suaranya. Biar speakernya ini bisa lebih digeber lagi, biar lebih kenceng. Kalau indikator volumenya udah berubah warna kayak gini, kayak merah panas gitu, berarti fitur audio boosternya udah jalan. Lumayan buat naikin volume beberapa persen. Nah, sementara buat kameranya sendiri, Vivo Y51 ngandelin kombinasi triple kamera ya, dengan kamera utama 48 megapiksel net kamera, ada kamera 8 megapiksel super wide angle plus super bokeh juga, dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel. Hasil fotonya kelihatan lumayan detail, tapi agak kurang di dynamic range-nya. Agak susah buat dapat gambar yang gelap sama terangnya itu bisa seimbang. Kalau buat kamera ultrawide sama makronya sih nggak terlalu lah ya, ini asal ada aja udah bagus lah. Kalau buat low light bakal lebih bagus kalau kita aktifin night mode-nya biar lebih jelas, dan mungkin sesekali kita bisa pakein filter buat mode malam kayak black and gold, blue eyes, green orange, dan cyberpunk. Ini buat estetik aja. Kalau Vivo Y51 ini dia bisa rekam video kamera belakang di resolusi 4K, cuma fitur ultra stable-nya yang manfaatin IIS-nya nggak bisa dimanfaatin. Kalau misalnya video rekaman kita pengen bener-bener stabil pakai kamera belakang, pakai yang resolusi 1080p aja. Tadi lumayan kelihatan kan kalau videonya langsung jadi stabil banget. Ya kalau ini kamera. Kesimpulannya nggak banyak yang bisa saya ceritain sih dari Vivo Y51 ini, soalnya HP ini lumayan mirip sama HP-HP seri Y yang kemarin, yang memang udah teruji banget soal daya tahan baterainya. Paling-paling saya mau kasih jempol aja buat Vivo yang selalu nyoba buat ngembangin HP mereka tiap generasinya. Kayak di Y51 ini, dimensinya udah jauh lebih ringkas lagi tanpa ada ngorbanin bagian lain. Layar tetap tajam, desain tetap enak dipandang mata, performa yang tetap aman buat pemakaian ringan, kamera juga udah sesuai kelasnya. HP ini aman buat dibeli kebanyakan orang sih, kecuali buat Anda yang butuh performa super kenceng dari sebuah HP kelas menengah. Itu salah kamar, bos. Demikian review gadgetin buat Vivo Y51. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Masalah baterai sampai sekarang memang nggak bisa ya bikin yang sekecil mungkin tapi kapasitasnya sama. Kalau bisa HP bakal berubah banget pasti.